Ketika langkah kaki seorang hamba mencari cahaya, ia akan temukan jalannya di lembaran suci Al-Quran. Namun, membaca saja belum cukup. Kita harus belajar membacanya dengan benar, memahaminya, mengajarkannya, menuliskannya, hingga menyebarkannya ke seluruh penjuru dunia. Semua orang ingin dekat dengan Al-Quran, ingin bisa masuk kategori khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Tapi, dari mana kita mulai? Wal akhdhu bitajwidi hatmun lazim. Man lam yusahhihil Qur'ana athimu li'annahu bihil ilahu anzala. Wa hakadha minhu ilaina wasala. Sepenting itu kan belajar tahsinul qiraah? Cinta kepada Al-Quran bermula dari belajar membacanya dengan benar. Oh ya, FYI, peserta tahsin ASC banyak yang berhasil naik level hingga jadi pembina loh. Masya Allah. Setelah tahu cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar, kita belajar membacanya dengan tartil. Allah pun memerintahkan, warattilil Qur'ana tartila. Eits, kalian mau seperti Ustadz Muzamil Hasabalah? Kuncinya, sekali belajar di pembinaan UKM ASC. Lalu kami pelajari keindahan suaranya, karena sabda Nabi, zayyinul Qur'ana bi aswatikum. Pembina kita jebolan internasional loh, masih ragu buat join pembinaan di sini. Al-Quran bukan hanya untuk dibaca, tapi juga dihafal. Setiap hurufnya yang melekat di hati adalah cahaya yang abadi. Sebagaimana hadis Nabi, man qara al-Qur'ana wa hafidhahu adkhalahu Allahul jannah wa syafa'ahu fi 'asharatin min ahli baitihi kulluhum qad istawjabun nar. Kata Dilan, rindu itu berat. Tapi, hafalan tanpa murojaah itu jauh lebih berat. Dan bagaimana mungkin kami mencintai Al-Quran jika tak paham isinya? Fahmul Quran mengajarkan kami bagaimana Islam menjawab persoalan kehidupan, dari hadis sahih hingga kehidupan sehari-hari dengan fikih. Bes, katanya minum sambil berdiri itu haram ya? Kata siapa? Ada hadis sahih Nabi mengatakan bahwasanya beliau mengharamkan minum sambil berdiri. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu naha ayyashroba ar-rajulu qa'iman. Bukan begitu. Larangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam minum sambil berdiri itu bukan berarti haram, Rozi. Akan tetapi itu lebih baik minum sambil duduk daripada minum sambil berdiri. Ada hadis sahih lain dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, "Saqaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min zamzama fasyariba qa'iman." Para ulama menjelaskan bahwasanya itu bukan kebiasaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi itu menunjukkan bahwasanya kebolehan minum sambil berdiri di kondisi tertentu. Kamu bisa tahu banyak hadis dan bisa tahu apakah hadis itu sahih atau tidaknya, itu belajar di mana sih? Sini, ikut aku belajar Fahmul Quran di UKM Al-Quran Study Club. Karena ilmu dari Fahmil Quran yang tak didakwahkan hanya akan jadi debu di rak buku. Maka kami belajar menyampaikan, menarasikan, menggetarkan melalui Syarhul Quran. Nanti kalian juga bisa loh belajar public speaking dan yang lainnya. Lalu, apa yang bisa lebih kuat dari suara? Tinta ilmu. Ya, maka kami menulis, khususnya menulis tentang keal-Quranan. Kalian tahu kan Kak Vina COC? Beliau bermula dari pembinaan KTIA. Seni pun bicara, dan tinta itu membentuk ayat. Khatul Quran bukan hanya keindahan, tapi seruan dakwah yang hadir lewat goresan. Karya kaligrafi ASC pernah dipamerkan dalam event-event nasional loh. Sekarang bukan zamannya dakwah hanya lewat ceramah. Kami buat aplikasi
kami rancang teknologi. Hadis yang non-familiar seperti dalam Fahmil Quran tadi bisa diakses lewat DAQ, Desain Aplikasi Al-Quran. Gen Z harus melek teknologi dong. Yuk kita belajar di pembinaan Desain Aplikasi Al-Quran. Jadi, semua pembinaan ini seperti telapak tangan ya, saling melengkapi satu sama lain. Tak bisa ibu jari bekerja sendirian tanpa jari lainnya. Bahkan seperti satu tubuh, satu melemah, yang lain ikut merasakan. Satu unggul, yang lain ikut menguatkan. Inilah UKM Al-Quran Study Club, Universitas Negeri Malang. Tempat kami mencintai Al-Quran dari huruf pertama hingga langkah terakhir. Eits, bukan hanya itu loh teman-teman. Mari kita ikut Ta'aruf Qur'ani atau Takur tahun 2025 karena kita akan mendapatkan banyak manfaat di dalamnya. Menjadi khudam Al-Quran, pembantu yang mulia untuk kegiatan Qur'ani, merawat pembinaan, serta menjaga dakwah Al-Quran. Karena mengabdi bagi para penghafal dan pengajar Al-Quran adalah salah satu bentuk memuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, jangan lupa daftar ya.